udah pokoknya fatal banget lah, fatal. Ntar aja ketemunya percuma di telepon juga, takutnya ntar dia pendengar semuanya kan. Ntar aja pas langsung. Enggak dilepas sepenuhnya sih, enggak dilepas sepenuhnya. Cuman ada beberapa poin yang sama dia dilepas. Tapi kalau masalah kayak hukum sih nggak akan dilepas sama dia. Kayak kemarin aku di LP itu masih. Malam minggu banget. Iya dong. Lo gimana? Apaan? Katanya ngontan bantuin pindahan. Ketawa lagi lo. Disuruh dong. Biar kita damai kan. Ya namanya perjuangan Iya, boy. benar. Ya lagi apaan ini? Apaan nih nggak apa-apa. Masa? Instagram lu nih mainannya kayak ABG. Iya. Ada suara. Suara apaan tuh? Siapa yang bakar minyak? Di mana itu suara? Lo bakar minyak? Bau-bau begitu sih emang. Kayak wangi-wangi gimana gitu ya? Oh. Ini kita pindah, gue mau tahu lo ngajakin gue pindahin tempatnya siapa? Hah? Itu dia. Itu. Ini. Iya sih. Udahlah, Apa? langsung kita panggil aja. Iya, udah ada suaranya. Aduh, suaranya nih. Jam. Ratu kekayaan intelektual yang hakiki tak akan bisa tertandingi. Aku ratu kekayaan intelektual. Ya gak apa-apa. Apa kabar Ibu? Ya ampun. Ratu sekarang dia udah punya tagline untuk Apa? panggilan dia. Ratu kekayaan intelektual. Iya makanya. Di foto. Bercanda lu jangan anak SMP 90-an. Gimana? Apa kabar? Baik, Bro. Udah lagi sih lo. Anjir. Kali ini mukanya dia glowing banget. Wis glowing. Iya dong, karena tuh dirawat. Iya, benar. Skincare-nya apa sih? Ada. Dari ujung rambut sampai ujung kaki udah milik Brand. Udah kontrak tuh. Udah milik orang, ini gue udah tidak bisa memiliki tubuh gue sendiri. Gila. By the Milik way, publik dia sekarang. Apa? Milik publik. Milik bener, public facility gue. asli dia mah sekarang udah bikin konten Kacau, ya. nggak gampang. Bagaimana hidup anda baik? Sehat. Yaudah, saya minum dulu. Gini-gini boleh? aja. Boleh silakan. Air putih mulu tuh. Nggak apa-apa, kan ini nggak ada apa-apanya. Iya sih. Nggak kan? Second floor masih aman. Kok jadi nanyanya ke anda? Ke gue. Aman banget lah. Icon juga ya di sana ya. Dia sekarang udah Brand ambassador tetap. Sumber Yes. hidup. Sibuk apa ini sekarang anda? Kayak basi banget sih nanyanya gini. Sibuk merangin Dajjal yang mau medain makam anak gue. Ada Dajjal. Iya. Mungkin buat pemirsa yang udah pada tahu Dajjal itu siapa. Dajjal. Dajjal. Pokoknya Dajjal yang berusaha untuk memindahkan makam anak-anak gue udah tenang. Oke. Jahat ya berarti tuh. Ini kayaknya Jahat banget. agak sedikit. Kan bukan bapak kandung, tapi ngakunya bapak kandung. Gitu. Iya. Coba Tak dulu. Gua penasaran soalnya. dulu. Soalnya mumpung ada orangnya langsung nih. Bapak kandung, Mm-mm. ibu kandung. Iya. Tak dulu nih. Apa itu? Ya kan? Ya udah deh. Kakim pertama katanya sibuk dan udah punya pabrik. Sekarang tergabung di mana nih? Oh, di mana-mana. Di mana-mana. Manajemen aku sama prime manajemen. Oke. Prime. Prime. PRAB ya. Oh, Prabu kayak gitu ya. Iya, Prabu ya, Prabu. Manajemen sama prap manajemen itu ada untuk endorsement dan lain-lain sama prap. Itu aja sih. Sama label aku lupa lagi gue label gue. Jadi dia nyanyi deh sekarang dia. Billion dari Inggris. Ya, itu dulu Billion itu label yang dulunya megang artis-artis Hollywood sekarang, penyanyi Hollywood sekarang.
Ini guru lo siapa Kim? Kalau sekarang jadi bagus sih Iya, suaranya. Roro Kidul. Padahal pertama kali gue Tahu kenal, ya perjalanannya. iya, gue kenal dia nih, suaranya dia tuh, ya ampun Bin, out Gimana? of tune banget. Sekarang? Nyanyi, ya, oke. Kalau dulu gimana? Ya gimana ya awal-awal orang kayak ABG baru belajar nyanyi gimana Masih sih? sisa. Iya, kayak gitu. Auto tuh nyerah berarti dulu ya. Oh, itu nyerah, bener. Gila. Lu tembaknya di do, gua keluar doang. Gitu. Tapi mic-nya udah nggak pakai mic yang auto tune kan? Pakai mic biasa, gua pakai mic jelek aja gua udah bisa sekarang. Udah bisa? Sekarang? Pakai mic Oke. rakyat udah bisa. Mic rakyat. Tapi dikontrol di monitor. Kalau itu kecilin. Kan di monitor kan tetap berbisik-bisik. Genrenya apa sih? Dia lebih kemana sih musik lo? Kayaknya R&B deh. Oh, R&B ya? Single gue ya R&B kayaknya. Kayak gimana sih? Kayak gini. Gila harta dan warisannya, anak telah tiada, bukan bela sungkawa, malah bikin acara nyanyi macam diva. Panutan gue tuh. Berarti Tapi apa? lo kalau sebagai influence tuh lo untuk penyanyi siapa Kim? Caca Handika? Beyonce lah. Oh, Beyonce. Caca Handika. Andika anjing Terus Andika sih? Ada penyanyi Ada dangdut. penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut tua Kim. Oh iya, kan aku masih muda. Oh iya. Oh gitu. Beyonce. Oke oke. Beyonce sama Jessie. Kalau untuk teknik vokal Jessie J. Untuk teknik. Gitu. Gue Jelo lagi gue. Oh lo suka sama Jello? Jello. Karena badannya Iya. kan laki. But- Wajar. Buti. Saya juga punya booty. Iya dong. Oke, gue kenal dia dari waktu itu kita bikin konten ya 2 tahun lalu ya. Kemana tuh kontennya? Nah, gara-gara dia nih. Nah itu gue juga sempet ngeliat sekilas-sekilas tuh ya dia joget-joget gitu ya. Iya. kan? Dia, kontennya dia belum rame gabung, loh. dia belum gabung. Itu satu-satunya konten ngomong TV yang rame loh. Iya. Padahal dulu gue belum viral. Gue akuin iya, emang rame. Gue dulu belum viral loh itu. Mungkin juga pembahasannya kali. Iya sih. Iya lah pasti. Ngebahas apa sih? Ngebahas mantan gue. Yang mana sih? Yang apa? Aktor mana sih? Gak tahu. Gila, gue pagi-pagi di telepon. Yang bulu jemputnya ke atas. Iya, tangan-tangan. Kayak lu kan? Iya. Lu Oh, iya, banyak kan. kan tapi lu pernah nidurin gue juga. Enggak, ini gara-gara dia bikin konten Ah. itu pagi-pagi Bin nelfon gue parah banget man please setelah lo gue telepon ini langsung lo hidden atau lo take down itu video. Jangan bilangnya gue dong, nanti netizen taunya gue minta manajemen gue. Oh, iya. Tahu, manajemen lama gue sebelum marah lo. Iya. Dan waktu itu memang gila gue Karena tuntutan manajemen, Iya. makanya harus Iya, di karena- take down. harus di take down. Karena bersangkutan. Ada branding di situ Uh-uh. karena ada beberapa brand yang memang tidak bekerja sama dengan gue secara official. Terus Tapi ini- kayaknya bukan yang itu deh. Masalahnya. the point of-nya Tapi bukan itu. benar. The point of-nya bukan itu. bener. Enggak, bukan anjir. Tolong dong nelfon gue pagi-pagi ya kan. Padahal abis di take down ada yang klarifikasi. Itu makanya. Iya. Langsung rame kan tuh. Wih, gue bilang makanya pas video call tuh, Kak lu panutan gue, Kak. Lu panutan gue. Itu kalau kita searching ngomong video dia langsung udah Mm-mm. anjing banget emang. Gila. Gila. Yang ini pasti lebih meledak. Ya semoga ya. Semoga. By the way lo nggak minum? Minum dulu dong. Bisa nyanyi? Iya dong. Minum dulu. Belum di sini. Nah. Oh, oke. Nggak Sorry, nggak sorry. nggak ada ininya, nggak ada brand, nggak ada brand. Ya. Ini air putih. Air lah. putih. Gila. Ape Langsung ya. banyak Air putih. Air putih. Kenapa minumnya air putih? Alright. Air putih cap orang hutan. Ya ampun. Oke Kim. Setelah kasus viral lo itu video yang waktu itu kita syuting tuh emang langsung dur gila. Tapi sebelum viral aja emang udah banyak. Memang, tapi ke-trigger Tapi pas- lagi itu ya. karena itu. Triggernya langsung dang. Iya. Jadi Itu udah semua pasti sosial reviewnya udah gede media, banget. terus apa namanya berita-berita online dan lain-lain. Iya. Kim aja. Asli. Iya. Karena aku ratu FVP. Aku bukan superstar, aku star syndrome. Tapi impact dari klarifikasi tersebut itu impactnya bagus atau enggak? Asal personal dulu. Iya sih. Kalau secara personal bagus ya, karena emang nggak ada yang, maksudnya nggak dari 100 orang yang ngasih komentar itu kayak cuman 10 aja yang
perspektifnya jelek. Jadi dari 90-nya ya bagus support, tetap support gitu. Yang 10-nya itu yang mungkin tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang mereka idolakan itu belok. Gitu. Di konten Oh, itu ya kita. orang itu belok. Sebenarnya gue nggak nyebut nama, nggak nyebut apa. Cuma kan netizen yang menerka aja. Makanya kan setiap orang sebenarnya bebas berpendapat. Mereka menebak itu A, menebak aktor itu siapa, itu udah kebebasan mereka, kita nggak bisa kontrol. Jadi biar gue tahu pada saat itu gaduh banget karena untuk gue nggak bisa kontrol netizen, tapi gue bisa mengontrol diri gue untuk mengendalikan itu. Akhirnya gue minta sama manajemen gue juga minta untuk turunin video itu. Akhirnya di take down. Dan gue juga nggak banyak bacot, Kim. Jujur gue deg-degan juga. Lo pagi-pagi nelfon gue. Tapi kan setelah itu kan gue tahu setelah itu dia muncul di mana-mana nih, kaki muncul dan ditanya apakah benar? Emang Salah ya. Itu cuma ya kayak goreng-gorengan aja lah ya. Itu kayak cuma yang wajar lah namanya Netizen ya. Orang sempet disangkut-sangkutin sama. Iya, makanya cuman perkara gue nyanyi lagu. Padahal berarti kalau misalnya gue nyanyi lagunya Lyodra, gue berarti jodoh sama Lyodra. Itu kan gara-gara Emang Lyodra belok? Ya, dia cewek, terus gue yang belok berarti kalau gue sama Lyodra kan. Oh, oke. Karena gue cewek. Ya kan misalnya gitu loh. Karena itu gue case-nya pada saat itu lagi nyanyi, lagi di salah satu podcast, terus gue nyanyi lagu ya memang lagu favorit gue. Terus tiba-tiba orang pada nyangkut pautin ke aktor yang kebetulan main di soundtracknya. Iya. Gitu loh. Sebenarnya bukan dia. Yang nyanyi siapa? Bukan Siti Lestari. BCL. Manakala hati. Dia bisa nyanyi di karaoke. Kan pernah deket sama bersangkutan juga kan? Nah itu lah gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti kenapa netizen menyangkut pautin itu. Mungkin pada saat itu kalau gue tuh jadi beranggapan kalau pada saat itu misalnya gue nyanyi lagu Beyonce, berarti orang akan menggiring opini bahwa gue pacaran sama Beyonce kan? Iya. Mungkin. Apalagi di Indonesia kan. Di Indonesia. Sedikit-sedikit. Sedih aku tuh. Viral, sedikit-sedikit viral. Kalau lo famous nih, yo, atau lo lagi tren banget nih, lagi trending banget, lo disenderin Hakim, wah lo belok nih yo. Iya, Kan begitu. Iya. Pasti. Kayak dulu kan akun-akun katanya belok gitu kan, punya mantan gitu kan. Rosa, ya kan, katanya mau ditinggal kawin, Rosa gitu. Asli. Kaget gue waktu itu dia nelfon gue pagi-pagi tuh. Tapi ya udahlah. Ya. Jujur itu video nggak gue take down, tapi gue hide doang. Ini nggak apa-apa. Karena tuh buat archive-nya gue. Iya Iya dong. Masternya masih ada. Cuma Karena mereka nggak percaya. Iya. Nggak percaya lah. Cuma gue mau tetap ada di YouTube gue aja. Ya nggak apa-apa. Cuman kan memang video itu tidak bisa ditayangkan lagi karena gue tidak ada kontak dengan brand yang ada di atas meja. Iya, Banyak iya. banget kan. Banyak iya. banget ada brand lebih dari satu brand di atas meja. Dan itu gue nggak bisa gitu. Dengan keadaan lo yang seperti ini sekarang kan. Iya. Oke, emang sih ya, maklum lah ya. Kebijakan manajemen. Namanya orang udah punya taken kontrak. Ya nanti kan gue juga nggak mau membahayakan diri gue, nanti gue dituntut sama brand yang lain. Bener. Kemarin kan udah hampir dituntut saya. 3 brand lo nuntut gue karena bentrok. 1 klinik kecantikan, yang 2 itu skincare. Gitu. Tapi yang bener-bener kontrak paten itu ada kan skincare yang bener-bener lo Skincare ada, body care banyak, kontrak yang sampai eksklusif 2 tahun ke depan tuh banyak. Itu as a personal bukan ke manajemen bukan? Jadi gue sebagai brand ambassador mereka. Oh jadi gitu. Gokil. Kim, coba dong ceritain. Tadinya kan lo kan cuma sebagai penyanyi aja ya mungkin ya, public figure aja kan, bukan seperti diri lo yang sekarang ini kan, ya kan? Maksud gue, cara lo untuk membentuk manajemen dari awal yang lo manajemennya belum tidak terlalu paten sampai akhirnya nih lo paten banget, lo punya manajemen yang istilahnya tuh udah punya videographer, udah punya editor, udah punya tim lah, lo ngebangun tim. Itu stepnya gimana tuh Kim? Akhirnya? Enggak, itu sebenarnya karena pada saat gue viral, terus ada tawaran untuk jadi host di salah satu YouTube channel yang cukup besar gitu. Itu gosip ya? Itu fakta. Oh fakta ya?
Enggak apa ngobrolinnya gosip Iya, atau gosip. gosip. Gosip kan? Yang dibahas itu hot issue. Oke. Jadi pokoknya hot issue itu pasti masuk di acara The Kim Show. Nama acara itu The Kim Show di salah satu YouTube Punya channel. program loh dia. Oh, iya. Ya. Nah dari situ gue juga kan aktif juga di YouTube, gue emang dari dulu udah aktif kan. Terus memang dari sebelum itu pun udah banyak manajemen yang mau ngerekrut, kayak 8 manajemen mah ada, cuma memang tidak pernah gue iakan karena gue selalu berpikir bahwa gue bukan siapa-siapa. Nah pada saat gue makin viral, endorse makin banyak masuk, tawaran kerja makin banyak, gue juga tidak munafik, artinya gue tidak bisa mengurus itu sendiri. Oke. Akhirnya pada saat ada tawaran manajemen untuk merekrut gue sebagai talentnya mereka, gue sortir yang mana yang terbaik yang gue ambil. Gitu. Jadi bukan gue yang nyari orang, tapi orang itu yang punya manajemen yang nyari gue. Akhirnya satu manajemen gue dapetin, kita kontrak. Oh, berarti dia datang udah ke build as a manajemen yang mutlak ya, Iya. yang udah jadi lah Iya. gitu ya. Kayak yang sebelum Prap itu kan ada salah satu manajemen yang sebelum Prap itu kontrak kayak 3 bulan, putus mau perpanjang atau tidak. Terus gue bilang enggak deh, karena gue mau coba manajemen baru di Prap ini yang sekarang. Sekarang ini namanya Prap Manajemen. Itu juga artisnya gue, terus Milen Cyrus, Syakir Daulay, banyak kok. Oh, banyak ya? banyak. Iya, Artis-artisnya udah centang biru semua, gue doang yang nggak centang biru karena gue bukan artis. Tapi kan kalau lo mau verify kan bisa kan? Bisa. Harusnya ya. Ya Tapi kan? kalau harus ada dalam-dalam sekarang. Bayar Masa ya? sih? Nggak tahu. All about. Enggak lah. Oh iya. Ada kok, ada kok. Ada kok kalau mau yang bisa ngurus. Nggak usah. Aku nggak gila-gila verify. Ya, secara follower udah berapa? 300 ya kan ya? Follower ngaco. 300.000 kan followers lo? Nggak tahu. Gila, Kalau di orang TikTok, nih, kalau di sama- TikTok kayaknya 500 deh. Ininya lupa. Di TikTok kayaknya 500-an. Bang, boleh ini dulu. Iya enggak. Tadi mau lihat nih, Oke. mau lihat berapa ribu gitu. Nah, terus berarti kan mereka istilahnya tuh udah punya gaji yang tetap dong dengan adanya lo as a artisnya gitu. Itu kan as manajemen, jadi Iya. Kakim nggak ngurusin itu, malah Iya, Kakim gua nggak tahu. sebagai talent Dia digaji. Oh, kayak gitu ya, Kim ya? Gitu. Oh, oke. Kayak di acara gue yang The Kim Show, gue hanya dikontrak sebagai host di situ di acara The Kim Show dengan perjanjian sekian rupiah per episode. Oh, oke. Iya, itu si Awan itu ya. Nah, itu gimana tuh Kim? Sampai akhirnya lo dilirik sebagai host program tetapnya dia. Itu ada produsernya Mas Damar, yang kebetulan waktu itu ada tim kreatifnya, Head of Creative Talent Krisna, itu yang merekrut gue. Awalnya kan gue jadi bintang tamu di acaranya Selin. Dari Iya, situ, karena jadi itu ya, kan. Dari situ terus besokannya produsernya menghubungi ke admin gue melalui Krisna, dan akhirnya mereka minta meeting menjelaskan bahwa mereka pengen bikin acara The Kim Show karena produsernya itu suka dengan cara gue bicara ke media, tutur bahasa gue masih tata rapi. Akhirnya mau dicoba, ya udah akhirnya dicoba dan ternyata alhamdulillah sukses. Lanjut ya, masih sampai sekarang. Oh, masih. Masih, cuma lagi vakum. Kenapa aku? Nggak tahu, Kan coba tanya ke sana. itu kan channel gede kan? Ya. Menurut gue itu channel Nggak gede tahu, loh. kan gue di situ dikontrak sebagai mitra kerja, artinya sebagai host di situ. Yang dibayar per episode. Tayang bayar. Itu setiap minggu ada yang keluar kan konten? Ada seminggu satu, kalau nggak salah seminggu satu. Nah kalau konten lo sendiri ada yang ngurusin atau tetap pakai manajemen yang lain? Ada yang ngurus. Ada yang Enggak nih ngurusin? orang gue sebel banget ngerokok baru segini dimatiin anjing, lu bayangin aja tuh baru segini. Emang segitu? Iya, sayang lah. Suka-suka. Gitu ya? Gitu. Emang iyalah segitu. Itu masih panjang, udah anjing. panas bibir. Gua aja segini masih di bawah isep, dia malah sampai kukunya bakar. Karena aku Timur wanita. nangis ngeliatin. Karena aku wanita. Kan masih panjang, Jing. Ya udah oke. Pokoknya terus konten terdekat lu yang masih berjalan sampai saat ini kira-kira apa nih, Kim? Konten yang mana dulu banyak, semua masih jalan. Asal personal Iya, gitu. iya. Di luar YouTube manajemen. channel gue juga jalan. Minggu kemarin baru upload. Malam ini rencananya naik 1 lagi.
Terus minggu kemarin juga baru live sama salah satu brand e-commerce yang cukup besar di Asia Tenggara nomor 1. Itu yang handle semuanya si Prap itu. Oh bukan, kalau itu beda lagi. Kalau yang untuk YouTube lo personal? Iya, YouTube personal itu beda lagi. Oh beda lagi. Iya. Oke. Ribet ya. Kayaknya kayak Kalau gitu. Prap itu lebih ke ngasih gua kerjaan, Job. ngasih gua job kayak ada endorse apa, ada kerja sama brand apa. Itu Prap tugasnya. Tapi mereka dapat free project lah ya dari lo. Iya. Enggak, kalau jadi dari red card gue Mereka ya, markup. gue nggak ngerti gimana sistemnya, pokoknya mereka tahu red card gue. Ya udah, yang jelas kalau yang segitu, gue terima, lo mau segitu ya udah. jelas yang gue terima itu tidak di bawah red card yang gue kasih. Agak rumit ya kayaknya ya jadi artis ya. Tanya yuk berapa. Lu tanya dong coba. Berapa Kim? Apa? Kalau satu produk misalnya produk kecantikan, Ya. hitungannya lo tuh satu kali posting atau lo kontrak per bulan untuk ini satu hari lo posting sekian nih. Tapi dalam satu bulan lo dapet fee segini nih ya. Oh enggak, gue akumulasi. Akumulasi. Ya, jadi kalau dia misalnya maunya tergantung brandnya butuhnya apa. Kalau misalnya brandnya butuhnya buat kayak Instastory, per slide-nya itu kan ada 2 kategori, ada review sama paid promo. Kalau review itu yang gue yang bener-bener bikin konten untuk nge-review apa yang mereka jual. Itu per slide-nya sekian. Nanti kalau mereka butuh 10 ya tinggal dikali 10 di luar feed. Tapi kalau misalnya kayak mereka cuma ngasih materi, gue tinggal posting sekian sama diakumulasi. Itu hanya di Instastory. Kalau untuk jadi brand ambassador beda. Manajemennya udah oke yo. Gila. Ya coba aja kontak Prep berapa endorse gue. Gak enak kok buat harga gila. Ya nggak apa-apa kali, bocor tipis-tipis lah. 2 digit. Baca sendiri aja deh gak enak. Coba nih. Ini Instastory, Oke. ini per slide kalau gue review. Ini posting per feed per posting. 1 bulan ya. Untuk di keep satu, ini Iya, 1 contoh di bulan. keep 1 bulan harganya segini per sekali posting. Ini bilangan dikecilin paham ya? Tahu ya. Ini kalau untuk di YouTube. Jadi kalau lu ngundang gue jadi bintang tamu segini. Kalau di TikTok gue segini. Gue udah gocapan nih. Masih kembali 20.000 yuk. Wah Ya udah, ntar paling ya urusan kita Kalau- di belakang aja ya. Bisa dibayar pakai Oh, ini GoPay kalau- nggak? Ini kalau buat nyanyi. Full band segini Bin. Full band 45 menit lagi. Ya. Anjing. Live PA berarti -1. Enggak, live sama DJ. Iya, iya oke. Segini 30 menit anjing segini. Ini kalau ini Maaf ya brand lo orang kacangin dulu ngeliat harganya wow. Ini brand ambassador. Pusing anjing. Gile. Ya oke, lu gua akuin sih emang salah. Dua digit. The one of my friend to be Karena kan success. bukan. Tapi kecuali UMKM ya, UMKM itu semua gratis. Oh, Serius lu? Ya, gue menggratiskan dan gue pun sudah bilang ke seluruh manajemen yang terikat kontrak dengan gue dengan label gue semua, mau itu label rekaman gue, mau itu Prap manajemen, semua UMKM itu gue kasih gratis. Ya, tapi sabar-sabar lah ya karena UMKM Gua banyak posting, gitu. dan itu dengan catatan ya mereka DM sendiri ke gue, jadi gue akan posting sendiri gitu. Dan nggak perlu kirim barang juga UMKM. Jadi kayak foto aja nanti gue posting. Apa sih rezekinya ngalir yo. Karena UMKM sekarang kan lagi Iya. anjlok banget Down, karena lagi down. Covid Ya ya. harus kayak Iya. gitu. Gue senang sih jujur aja kenal sama dia. Mana sih? Nikahin aku dong? Ya. Ntar di belakang. Emang mau dimadu kak? Gak apa-apa. Jadi ini nih apa mama sambungnya kan? Kan kita akrab banget sama gue. Ya, Tapi nih kayak gue mau nanya di era digital sekarang kan sorry to say ya kan pembawaan atau attitude kakak sebagai seorang public figure nih kan banyak banget nih sekarang nih di TikTok. Emang lo berfigur ya? Ya, udah secara iya gitu. dong, Kin. Nggak usah. Sampai ada kalau Nggak lu usah udah gitu di apa namanya dihujat netizen ya udah lu berarti public figure gitu. Iya kan? Lu pernah dihujat netizen? Nggak? Pernah dong. Sama siapa lu? Pernah di YouTube. Bukan. Dan di kontennya dia. Dari kan? Ya dari Kakim kan maksudnya banyak nih apa namanya? Kayak gestur-gesturnya Kakim. Udah terbilang lah dia. Personnya Kakim kan gini gitu. Banyak nih yang
yang sama lah gitu, tapi ya kurang gitu, pengen terkenal tapi gitu banget gitu, ngadi-ngadi gitu. Itu banyak yang DM gue minta mau ketemu sama lo untuk collabs di YouTube gue, Kim. Gue bilang buat apa anjir? Ya sorry ya, mohon maaf nih, bukannya tidak bisa, karena ya menurut gue kayak buang-buang waktu aja sih, iya gak sih? Bukan ya. Maksud gue nih stranger, orang asing dan gue kan banyak minta dikontenin sama dia kan, apa namanya, banyak orang bikin persona tuh palsu gitu. Lo emang ngebentuk ini dari awal atau emang persona lo udah kebentuk sebelum lo masuk di era digital? Tapi emang sebelum gue viral, gue dari dulu udah begini. Jadi personalnya emang kayak gini ya? Iya, makanya gue kalau misalnya kayak ada kamera nggak ada kamera ya gue akan begini. Nggak dibuat-buat ya? Kan banyak tuh sekarang buat-buat. Enggak. Nature. Kan gue begini nggak sih? Apa gue berubah? Enggak. Enggak, lu jujur deh coba. Enggak, jujur. Gue viral sama gue belum viral, lu kan kenal gue dari zaman dulu. Iya, jujur dari awal gue kenal dia, rasa pertemanannya tuh nggak ada yang ini sama sekali, nggak ada berubah sama sekali. Paling kayak ngebalas WhatsApp, itu gue akuin, ya udah it's okay. Ya kan? Itu agak lama sih. Iya. Bukan agak lama, memang lama banget. Dan dia yang ngajakin konten bareng. Perlu diingat, dia yang ngajakin konten bareng karena mungkin Kim gue akuin punya sikap ngerangkul temannya tuh cukup besar. Flying watch-nya udah tinggi pertama, jadwalnya ya. Karena gue tahu dia karena gue tahu kan dia emang fokus di ngomul ini kan dari kemarin. Jadi ya udah gue juga bilang, gue ngomong ke manajemen gue mau konten sama ngomul, gue bilang gitu. Kok nggak ada undangannya manajemen, ada tim gue, manajer pribadi gue nanya mana undangannya, mana MOU-nya, gue bilang nggak usah pakai MOU, ini tanggung jawab. Serius gitu? Iya demi Allah. Oh iya susah sih Bin. Ya, emang kalau buat bisnis sekarang, gitu. Manajemen juga mau colongan. Takutnya gini, gue tayang di konten siapa, ternyata pembahasannya sama, itu kan nggak bisa. Oh, itu kayak gitu ya? Iya. Ternyata ya? Iya. Atau takutnya di konten A misalnya ada sponsor masuk brand A, ternyata di konten B ada brand masuk A juga brandnya, kan sama tuh semua, jadi nggak boleh, makanya harus ada komunikasi. Iya. Gitu. Itu etika bisnis. Attitude inilah. Karena yang bakalan dituntut tuh si brand ini. Iya sih. Gitu. Kenapa? Dan si artisnya juga, Bin. Iya juga. Dia udah pasti lah. Dia kan as manajemen kan. Iya. Punya manajemen Gitu. Tapi gak ada sponsor loh. Ya semua aman. Gak ada. Tenang aja, tenang. Ini juga air putih yang aku. AP. Air putih. Rambutan. Kim, oke. Kenapa? Apa? Ya, gue mau nanya nih Saya soal dulu, boleh? boleh, silakan Aus. Sambil gue tanya, ini kan lo kan ada kontrak untuk sebagai menjadi host di salah satu host itu dari produk menjadi di salah satu konten YouTube yang cukup terkenal di hot issue ya, atau gosip lah bisa dibilang. Nah itu kenapa belakangan ini tuh nggak pernah kelihatan lagi? Ya itu balik lagi kan gue di situ dikontrak sebagai host. Pada saat dan itu sistem kontraknya Detailnya belum nyampe. Okay. Dan itu sistem kontraknya eksklusif tapi open, bukan yang eksklusif tertutup. Jadi kalau misalnya eksklusif gue open, pada saat gue tidak ada callingan untuk syuting, maka gue berhak untuk tidak datang. Tapi dan gue juga tidak bisa menuntut. Tapi kalau gue eksklusif di close, benar-benar di eksklusif, gue ibaratnya dimatiin kontraknya di situ. Pada saat tidak ada callingan syuting dalam waktu 2 minggu berturut-turut atau 3 minggu berturut-turut, gue berhak untuk nuntut. Karena gue kan dimatiin di situ kontraknya. Gitu. Lo nggak boleh kemana-mana lagi, lo nggak boleh bikin talk show lagi selain itu. Kalau ini kan gue masih bisa bikin di channel gue pribadi, gue juga masih bisa ke channel lain sebagai bintang tamu. Tidak Karena belum ada yang trending, makanya belum ada lagi. Yang terakhir kontennya sama siapa Kak? Lupa ya bintang tamu terakhir siapa ya? Gue juga lupa lagi. Di The Kim Show gue lupa bintang tamu Yang tato-tatoan itu bukan? Cewek? Bukan? Bukan, ada lagi. Lupa gue. Itu Banyakan. Iya. Udah masih enak nih. Karena gue jalan podcast 2 kan. Masih enak ini kan ya. Niti karir. Ya kan? Nyari duit, ya kan? Itu dasarnya mereka apa? Kim ngekontrak lu sampai lu bisa menjadi hostnya di program itu karena produsernya dulu Mas Damar sama head of kreatifnya Krisna yang memang bilang suka cara gue
public speaking, tingkah laku, attitude gue semua dari situ aja sih. Bukan karena lo viral. Bukan. Salah satunya itu. Tapi teman skena juga, teman nongkrong juga enggak kenal sama sekali. Awalnya tidak kenal sama sekali. Pure as business berarti. Iya. Iya. Dia cuma ngelihat lo sebagai ya looks lo begini, kayaknya seru nih. Kalau tawaran-tawaran ke TV, TV memang dari awal. Nah ini juga banyak banget orang pada nanya, kenapa nggak di TV, kenapa nggak pernah di TV. Dari awal gue ditawarin di TV itu sampai detik ini banyak banget gue yang tidak pernah mau. Gue yang tidak pernah mau untuk tampil di TV. Tapi lo pernah jadi guest star kan? Gue tidak mau di TV. kenapa? Pernah lo kalau nggak salah deh. Pernah, tapi gue akhirnya membatalkan kontrak itu dan karena TV itu punya channel YouTube juga, akhirnya gue minta yang di channel YouTube-nya aja. Gue nggak jadi di TV-nya. Oh, oke. Kenapa tuh? Budgetnya nggak masuk. Coba kalau kita ini TV emang parah. Nggak munafik gue. Iya sih. TV parah soalnya. Gitu. Nggak semua TV, tapi yang masih Hampir kebetulan yang nawarin ke gue, jujur itu jauh di bawah red card gue. Boleh disebut gak sih waktu itu program TV-nya apa? Aduh jangan. Oh jangan ya. Oke. Itu tuh ada tuh gosip-gosip juga tuh. Ya. Kalau Cowok sama cewek tuh. di stasiun TV-nya boleh kan sebut? Nggak boleh. Oke. Oke Kim, selama lo sekarang udah terjun bisa dibilang kan di dunia entertain ya, udah terbilang ya ini lagi gong show-nya dia nih, lagi dung. Pernah nggak ada salah satu mungkin dari channel YouTube atau dari program TV yang tidak membayarkan fee lo? Ada. Udah konten terus tiba-tiba Udah Dibayar, project thank you doang. Ada. Serius? akses atau emang YouTuber yang lain juga? Ada kok, itu masuknya kayaknya PH ya, PH atau apa gitu. Cuman gue mah ya udahlah ya. Itu sebagai apa? Host? Enggak, bintang tamu. Ya pokoknya gue di acara tersebut aja. Gue di acara tersebut terus melanggar dari kontrak. Gue pegang kontrak dan ternyata gue tidak dibayarkan sesuai dengan kontrak yang ada, dan gue juga nggak mau mempermasalahkan itu. Jadi gue pikir ya udahlah. Emang nggak deal di awal gitu? Udah kan Kan udah demo, Iya, nggak maksud gue. Ya harusnya kan si Gua kalau program kasarnya juga gini, tahu dong. Kasarnya kalau gue mau nuntut, kalau gue Bisa. perpanjang, gue yang akan menang. Karena gue pegang MOU. Gue pegang MOU dan gue pegang bukti transfer apa segala macam tuh nggak ada. Cuman gue bukan tipe orang yang bentar-bentar tuntut, bentar-bentar somasi. Karena gue tahu gue pasti menang. Tapi kalau gue jadi kaki mah itu spotlight Iya. lagi itu somasi. Nah, Kalah somasi. Karena gue nggak nyari spotlight, gue nggak nyari ke situ. Tapi lu baca ada nilainya nggak di situ? Nggak ada lah. Lah itu masalahnya kan di situ, Bin. Dia nggak mau ribet aja. Ya, karena gue nggak nyari uang dari konten. Ya kan periuk nasi nih. Apa tuh? Ya buat kita makan gimana? Atau lo masih punya yang lain gitu, jadi udah nggak gue mau ribet percaya ya. pasti ada aja dari yang lain. Oke. Mati satu tumbuh 1000. Back to rezeki lagi berarti Bener. balik lagi ya. Gini, apa namanya? Yang balik tadi, apa namanya? Banyak tuh apa namanya? Di era digital ini cowok-cowok yang belaga dengkulnya ngeper. Apa itu? Apaan maksudnya? Ngeper. Oh, melehoy. Kayak lo gini, kaum lo. Bukan kaum maksudnya pura-pura kayak gitu. Nggak punya karya apa segala macam. Ya yang penting viral, belaga jadi orang lain. Pesan-pesan lu buat orang-orang yang nyet jadi diri lu aja dulu gitu. Kan banyak nih yang aduh gitu kan. Badannya kayak Squidward tuh. Goyangnya banyak banget. Ya mendadak ini deh Kim. Mendadak karena kebutuhan di depan kamera. Menurut lo itu benar atau salah? Dan lo punya pesan nggak di orang? Kalau gue sih tidak membenarkan dan tidak menyalahkan juga, karena setiap orang pasti bebas untuk berkarya. Satu, kedua, ya selama tidak merugikan orang lain, ya udah lakukan aja apa yang menurut lo itu benar. Selama tidak merugikan orang lain tuh nggak masalah. Yang paling penting ya udah jadi diri sendiri, sama damai sama diri sendiri, pasti lingkungan akan terima kok, dan alam akan ngikut mendukung. ya. Iya. Iya juga sih, cuman kan kadang kan ada netizen tuh yang Kalau kamu kan mendiskriminasikan.
tutup kuping, kacamata kuda, jadi maju terus ke depan. Jadi Maksud- netizen mau ngomong, mau ngatain gue ada aja, Iya, mau benar. ngatain gue banci, mau ngatain gue apa, aku nggak peduli. Lu nggak pernah lihat ke belakang ya? Dan gue nggak Maju pernah baca terus. komentar juga. Ya tim lu yang baca Tim gua pasti komentar. baca. Setelah lo apa namanya udah naik nih kak, skena lo atau pergaulan lo sama artis-artis lebih dekat condong ke sana atau ya teman-teman lo yang dulu ngerintis dari awal atau teman-teman lo yang dulu nongkrong di warung kopi atau di kedai kopi masih lo Gue malah lebih senang main sama kehidupan circle gue yang lama. ketimbang sama Iya. Makanya kadang orang nanya, Kak, kok nggak ada main sama si A, kok nggak main sama si B, sama artis A, sama artis B, sama selebgram A? Ya karena memang gue awalnya nggak kenal mereka, ya kenal mereka karena kebutuhan konten ya. Jadi gue ya udah gitu. Nah, gue mewakili netizen nih. Bener nggak sih kalau emang mereka yang udah di atas banyak palsunya? Banyak. Iya. Itu kayak pasti deh. Iya. Pokoknya gitulah. Jadi Jadi mungkin gua- begini, sebenarnya bukan banyak palsunya sih, lebih ke kayak apa yang biasa netizen lihat itu kan depan kamera biasanya. Pasti kan sebagai seorang public figure, sebagai seorang influencer itu harus menjaga sikapnya pada saat ada kamera. Karena tidak mungkin dong, misalnya kayak gue biasa duduk begini. Terus ngerokok begini misalnya, terus tiba-tiba ada kamera, gue nggak mungkin dong duduk gue kayak gini, karena takutnya dicontoh sama orang, oh ternyata duduk kayak gini depan banyak orang tuh sopan, padahal kan nggak sopan. Jadi pada saat ada kamera, gue harus rubah cara gue. Mungkin itu yang dibilang palsu, tapi sebenarnya lebih menjaga aja sih. Jadi gue perwakilan netizen nih. Jadi jangan terlalu telan mentah-mentah. Iya. Apa Si yang kalian persona lihat. itu kan oknum yang dibilang artis itu, wah nih. Jadi apa yang kalian lihat di kamera tuh nggak 100% sama. Nggak valid ya. Iya. Iya. Benar. Terus gue mau nanya, kan banyak nih orang yang udah lalu lalang di dunia entertain dan ternyata mereka nggak nyaman. Apa kalau nyaman? Gue nyaman aja sih, karena kan gue nggak ada yang gue tutupin dari gue juga. Semua gue buka. Serius lu? Iyalah, gue ngelontong aja dulu gue buka. Gue jadi lonte di mana-mana gue buka. Oh gitu. Dari podcast pertama aja gue buka Iya. kan. Gue jadi piaraan orang, gue jadi simpanan bikin gue buka. Piaraan orang nggak? Pernah gue dipihara sama om-om. Kayak gitu maksudnya gue buka gitu, karena pada saat orang nanti tahu dari orang lain, mereka akan jawab, oh iya gue udah tahu kok karena si Kim udah cerita sendiri gitu. Seterbuka itu. Iya. Ya. Jadi lo ngebuka masa lalu lo seperti apa? Habis tuangin Baik. Karena gue tahu. Siap. Tuh. lo ngebuka masa lalu yang lo yang paling kelam sampai sekarang gitu. Iya. Jadi pernah jadi simpanan, Pernah ngelontong. Pernah. Diusir imigrasi, itu semua udah gue bahas. Dia. Berarti hampir rata-rata ya lo ngelontong sama bukan bangsa-bangsa plus 62 ya. Enggak, sama orang luar. Dia yang paling kelamnya selain dia nggak pernah menjajahkan dirinya. Lo pernah ada utang-utang ya Kim ya? Dulu ya? Ada merentenir. Itu kasus apa Kim? Nggak Ya, maksud gue karena sampai gua- lo kayak begitu kenapa? Jadi gue posisi waktu itu masih jadi mami di karaoke lah ya, memegang anak-anak LC. Baru tahu gue anjing. Oke. Ya ini karena memang belum pernah gue ceritain. Udah pernah gue ceritain di salah satu channel. Di salah satu channel lah, pokoknya pernah gue ceritain masalah ini. Jadi waktu itu gue jadi bintang tamu di situ dan memang gue menceritakan itu karena kebetulan jejak digital gue viral, video lama gue suka di Quran itu viral. Nah itu posisi dulu gue kerja sebagai mami di salah satu karaoke yang besar banget di Indonesia. Itu cabang dari mana-mana. Gue harus bertanggung jawab dengan anak-anak gue. Tapi pada saat itu juga di saat yang bersamaan gue harus menjajakan diri gue ke luar negeri. Sebelum gue berangkat ke sana, anak-anak LC ya, apa sih disebutnya LC itu kalau Ladies Companion. ya pokoknya yang pemandu karaoke. ya. Mereka itu kan butuh yang namanya handphone, butuh di mes nggak ada TV. Untuk mereka entertainnya mereka Iya. lah, gitu. Jadi kayak mereka mencari cara gimana caranya biar mereka punya handphone bagus, punya TV, punya kulkas di kosan atau di mesnya mereka. Jadi ya udah, dan kebetulan gue kenal sama orang, ternyata orang ini rentenir. Ya sudah, akhirnya si rentenirnya nawarin ke gue. Ya akhirnya ya sudahlah gue yain, karena toh bukan buat gue tapi buat LC ini, buat kayak nyicil handphone gitu. Akhirnya ya udah, dia ngasih gue modal 30 juta waktu itu, 30 atau berapa gue lupa, 30 juta kalau nggak salah. Terus
Terus gue beliin lah tuh handphone ini. Pada saat gue flight ke Singapura, gue pikir PIC gue itu ada yang tanggung jawab PIC gue. Gue pikir dia bertanggung jawab karena si rentenir tidak pernah nagih ke gue pada saat gue di Singapura. Jadi gue santai dong di Singapura, gue gak ada pikiran apa-apa. Tiba-tiba pas gue balik ke Indonesia, gue kaget dengan ngamuknya dia, viralnya dia segala macem. Dengan berita itu viral bukan di media ya, tapi dulu viralnya kayak di kalangan karaoke lah. Gue sampai shock bukan main, sampai akhirnya gue datang dong, gue temuin. Dan pada saat itu gue habis ngelontong dan gue harus nabung, harus bangun ini itulah, banyak keperluan yang harus gue bayar juga, kebutuhan gaya hidup gue. Terus tiba-tiba otomatis duit itu kan sudah habis di gue, kayak cuman sisa 15 atau 11 juta lah, gue lupa duit di tangan gue tuh. Dan dia minta dibayar full, gue bilang gue nggak bisa. Akhirnya dia bilang ya sudah, jadi kenapa lu bisa ke Singapura? Loh kan gue udah bilang dari awal gue memang harus ke Singapura karena gue ada panggilan tamu di Singapura. Terus dia minta jaminan, dan yang gue pada saat itu nggak bisa menjaminkan apapun yang gue punya. Akhirnya dia minta jaminan, berani nggak disumpah Quran? Berani, gue bilang gitu, karena memang niat gue tanggung jawab. Habis gitu ya? Iyalah, karena memang gue berniat tanggung jawab, gue tidak berniat untuk lari dari tanggung jawab. Lu mau disumpah Quran ya gue berani lah, kecuali lu berani nggak sumpah Quran. Kalau lu merasa takut, merasa ragu untuk sumpah Quran, berarti lu ada niat untuk telat bayar, ada niat untuk tidak bayar. Betul. Pasti ada niat. Berarti kemarin tuh miskomunikasi juga, Ya, atau dia yang tidak mengerti PIC lu yang PIC gue yang tidak berkomunikasi dengan rentenir itu. Kalau gue kan tenang aja karena gue pikir ada PIC. Dia Buat jadi apa? pasang badan, Din. Iya tahu. Badan. Berarti PIC lu yang nggak ngabarin lo, ya, taunya apaan anak-anak lo ini udah sejahtera aja. Iya, gue juga mikirnya kan, ya udah emang gak ada kabar buruk. Gue pulang ke Indonesia tiba-tiba berita itu rame kan, gue shock. Akhirnya gue pasang badan, dia nawarin, berani nggak sumpah Quran untuk menjamin bahwa lo akan melunasi tagihan anak-anak lo semua yang kredit handphone ini, dan lo tidak akan kabur-kaburan lagi ke luar negeri. Gue bilang oke, berani. Tanpa gue pikir panjang gue beraniin. Terus tiba-tiba selesai. Terus tiba-tiba, nah gue ngebela anak gue udah meninggal kan, ngebela anak-anak gue udah meninggal. Tiba-tiba ternyata dia itu temennya si Lontong yang ngejual dulu, ngejebak anak gue. Temenan lah mereka, ternyata satu circle. Ya namanya gue lagi ngebela anak gue, yang satu Indonesia ngebela anak gue yang udah meninggal. Terus tiba-tiba dia satu circle sama orang yang berusaha ngejatuhin anak gue, yang ngefitnah anak gue. Ya dikeluarin lah jejak digital itu, viral lah video itu gitu. Berarti anak-anak lo ada, sorry ya gue nebak ya, berarti anak-anak lo ada di circle artis juga kan? Lo Vanessa Angel. Yang Wah, itu Vanessa Angel. Oh, Iya. Lo pernah ada di fase yang Tapi bukan Vanessa Angel di karaoke ya, enggak. Vanessa Angel tuh tidak nakal seperti itu. Gitu. Jadi ya maksudnya pada saat gue kenal dengan rentenir itu, pada saat gue posisi jadi LC, Vanessa Angel main artis gitu. Iya. Cuma kan Vanessa Angelnya meninggal sekarang. Tahu, tapi dia bukan LC lah. Bukan lah, gila dia artis. Karena gue tau tadi anak-anak gitu, anak-anak beda. Jadi intinya karena gue lagi ngebela anak gue yang udah meninggal itu, Vanessa. Terus ternyata Vanessa ini difitnah sama orang yang ternyata temenan sama rentenir yang dulu gue maminya anak-anak di karaoke. Bukan maminya Vanessa kan artis. Vanessa mah nggak nakal, nggak karaoke gitu. Ya artis aja udah ya, jadi Iya. artis aja, udah public figure kan. Oh berarti lu tuh istilahnya tuh menjadikan tameng diri lu untuk istilahnya Ngebela semua. Iya, Iya. kayak gitu kan. Gila juga sih. Iya, harus kayak gitu ribet lah. banget ya. Soalnya kalau Kita belum tentu kuat loh Bin kayak begitu. Iyalah. Soalnya nih gue tahu kalau lo bilang tempat karaoke-nya yang di seluruh Indonesia udah ada. Itu pertama besar. Kedua pasti ada yang slide yang platinum apa segala macam. Lo bukan yang low dong. Dan itu taruhannya gila ya. Yang datang pasti ya itu. Yang CCTV mati dulu. Ya. Anjir, gila. Gokil loh. Bukan jangan digituin. Kan udah yang gak gitu-gitu. Pokoknya berpolitik lah. Gue lagi minum anjing. Gitu. Oh, berarti gue pernah jadi ya kayak gitu-gitu juga lah, Kakim. Tapi bagian pengamanan lah gitu. Kalau lo kan yang di dalam. Ya gue maminya. Kalau itu dilayanin, kalau gue ngelayanin gitu. Ya gila. Segitunya ya kayak berarti ya si almarhum Vanessa ya maksudnya.
Enggak loh, Enggak, maksud gue lo ngebela Vanessa segitunya gitu. Iya dong, maksud gue si siapa namanya? Ada apa sih? Yaudah, pokoknya enggak, maksudnya lo tuh menggarda depankan anak-anak lo untuk istilahnya membersihkan segala-galanya lah gitu, dari yang namanya sampai lo ngutang kayak gitu-gitu kan. Tapi bukan di Vanessa-nya itu ya. Iya. Tapi nggak ada, pokoknya pada saat gue jadi LC tidak ada sangkut pautnya dengan Vanessa. Oke. Ngomongin soal almarhum Vanessa Angel, kan waktu itu kan sempat ada kasus tuh Kim, dia tuh bahwa dia tertuduh sebagai itu dia dijebak, menjajakan diri, itu dia dijebak kayak gitu, udah 80 juta ya udah, itu dijebak, nggak boleh dibahas. Oke. Itu dia dijebak, dia korban. Intinya nggak benar dan lo tahu semua. Dan lo tahu, dan lagi gue urus sekarang di polisian. Nah Kim, coba deh. Udah masuk tahap sidik dan lidik. Iya. Gue sebagai teman dekat lo nih ya, yang udah lama mungkin emang gue tuh nggak pernah ngulik soal kayak gitu, dan gue tuh lebih suka ngobrol kalau ketemu nih. Mungkin, nah di konten kita ini nih Bin, gue mau tahu nih, maksudnya se-complicated apa sih hubungan lo tuh sama keluarganya si almarhum itu? Karena gue emang gak pernah kenal sama keluarganya almarhum, kecuali sama Pak Faisal gue kenal dekat. Maksudnya, karena yang gue tahu ya, Vanessa kalau cerita dia emang selalu dijahatin sama keluarganya, makanya dia dulu kabur juga karena dijodohin sama om-om, sama dia dijodohin sama om-om apa segala macam. Akhirnya dia nggak betah, dia nggak suka, dia kabur. Dia kabur, itu juga kan tinggalnya di kosan sama anakku yang lain, sama Anggita Sari, gitu. Dan gue yang biayain bayar kosannya dulu. Oh maksudnya dia tuh struggling itu ya? Iyalah. Buat ngidupin saudara-saudaranya, iya, keluarga-keluarganya. Betul. Kasihan karena dia difitnah terus. Tapi dia tuh mulai banyak masalah setelah putus sama anaknya salah satu pegede deh kayaknya ya. Waktu itu kayaknya aman-aman aja. Terus pas putus nggak jadi nikah apa segala macam sama salah satu anaknya pegede, baru tuh susah buat kayak hidupnya. Enggak juga sih. Enggak. Yang tahu kan gimana? yang ketahuan di kamera aja. Sebenarnya dari dulu dia emang nggak pernah bahagia. Bahagia dia kalau sama sahabat-sahabatnya aja. Segi materi ataupun moral gitu-gitu ya. Ini sama sahabat-sahabatnya aja. Sama suaminya dia sama Bibi. Sama keluarganya Bibi. Udah. Almarhum Bibi juga temennya Melisa tuh Kim. Dia satu kampus. Jadi kan doi hitungannya tobat-tobatnya atau udahlah gue lepas semua tuh sama Bibi itu. Karena dia memang bukan anak yang nakal. Enggak sama sekali. Serius? Serius. Ya mungkin emang udah terbranding kayak gitu kali ya. Memang pemberitaan kan maksudnya yang fitnah kan keluarganya sendiri. Aslinya dia nggak nakal. Nggak, kenapa sih dia maksudnya sampai difitnah kayak begitu? Ya tanya lah main fitnah, kalau gue tahu anjir. Ya coba dong lo dong maksudnya. Ya gue nggak pernah kenal main fitnahnya juga, gila. Deskripsikan, ya kan lo lagi menyelesaikan kasusnya nih. Ya sekarang kan gini loh, gue kan sebagai sahabat nih, sebagai emaknya Eca, terus dia difitnah sama orang yang keluarganya sendiri bahkan yang fitnah. Dan gue kan nggak tahu isi otak keluarganya itu apa. Jadi kalau nanya sama gue kenapa dia fitnah, mana gue tahu. Apa alasan dia Doi itu fitnah? melekat banget sama besok itu sih ya, kayak Cenaka. Ya memang karena gesturnya fitnahnya di seperti itu, aslinya nggak gitu. Karena yang gue inget dari almarhum tuh satu video yang viral banget, yang ada di salah satu stasiun TV. Dia lagi senam, dia kan pakai yang beginian doang, apa namanya, yang kayak yang sport bra gitu, tiba-tiba ngelorot. Wah, gue emang iya? Ada itu. Terus pas dia punya beberapa mantan, KDRT apa segala macam sampai terakhir yang gue benar-benar melihat sampai gue punya emang nakal gitu, sampai yang terakhir dia di interview di salah satu media, pas ditanya kalian nikah pakai duitnya siapa, dia jawab pakai duit babe bu. Emang iya? Anjing, segitunya loh maksudnya. Karena emang bapaknya Bibi semua yang tanggung jawab. Dan dia memang keluarga ada ya. Iya. Bibi itu ya. Punya usaha kalau nggak salah ya. Punya di Tanah Abang. Iya. Betul. Ada toko bahan. Dan terus ada desas-desus lagi, almarhum sama almarhumah tuh
nikah by accident. Enggak, gila. Ada kan ada tuh itu gitu. tolol yang bikin, kan udah jadi tersangka yang bikin berita. Oh. Enggak. Berarti memang kemauan. Ya karena dia nikah siri dulu, nikah siri terus hamil baru nikah. Oh, berarti udah nikah siri. Karena balik lagi sih Bin, menurut gue tuh dia udah ke brand image-nya tuh begitu. Iya karena sosial media, ya media TV, ya gak sih kayak gitu-gitu. Berarti lo dekat banget sama public figure, khususnya cewek-cewek yang brand image-nya dilihat buruk padahal Enggak juga. Enggak. Seseorang itu baik atau buruknya tergantung gimana kacamata kita melihatnya juga. Gitu. Oke. Kalau yang diisi otak kita maksiat, kita ngelihat wanita berkerudungan bisa kita Iya benar. maksiat, jadi tergantung kita sebenarnya pandangannya gimana. Setuju. Emang ada mesum aja, ya kan. Balik lagi ke orang itu. Oke, gue mau nanya nih Kim, soal kasus yang rame banget nih di media nih Kim. Jujur, gue kan nggak pernah ngulik lo nih, ya kan? Soal si almarhumah nih sama almarhum. Itu yang lagi jadi perdebatan tuh apa sih? Jujur gue nggak pernah pengen Sekarang tahu. itu makam mau Bini gue dipindahin. yang tahu. Iya tuh gimana tuh? Ya itu makam mau dipindahin dengan katanya ada wasiat dari Echa itu kan masih hidup mau pindahin makam, padahal enggak. Gimana cara? Ya makanya pokoknya udah Echa tuh difitnah terus dari zaman hidup sampai udah meninggal difitnah. Makanya pada saat Echa udah meninggal, Echa nggak bisa ngebela diri. Ya udah kita yang orang-orang deket yang ngebela. Gitu loh. Dan sekarang lo lagi ngebela untuk apa nih? Udah di Ya, situ jangan aja. sampai dipindah lah makamnya. Isu dari keluarga, maksudnya untuk dipindah tuh kenapa? Ada dari wasiat. mimpi. Oh mimpi sih. Dari mimpi Ada wasiat. ya didatangin mimpi pengen pindah makamnya. What the fuck, gitu ya, man? pokoknya kayak gitulah. Gak jelas namanya juga fitnah. Mimpi. Masih dulu banget ya pikirannya, iya gak sih? Iya, Ya, sensasi. ya kuno, menurut gua kuno Ada aja. sensasi biar diundang di podcast biar bisa makan. Tapi kan mereka nggak ada yang diundang di podcast satu. Beberapa kali sih sempat. Iya, Cuman tapi udah nggak cuma- iya, banyak. Ya cuma cukup beli baju-baju KW-nya aja. Oh serius lah. Iya. Baju KW yang dengan bangganya lagi ngomong di konferensi pers. Bilang aku sih nggak masalah pakai baju KW, gila itu orang rusak hak cipta. Kalau gue sih kalau nggak mampu beli yang asli nggak bakal beli KW. Kalau gue mending beli brand lokal yang harganya 10.000 tapi milik sendiri daripada beli KW. Atau second tapi ori. Iya. Ya, Tapi kan? pride-nya Tas udah gue juga semua tinggi. second kok. Gak ada yang gue beli baru, bisa dihitung jari yang gue beli baru. Orang juga nanya lah, yang penting lo Iyalah. punya gitu. Terus ini Kim, kasusnya yang lo sama keluarganya almarhum ini maksudnya kira-kira tuh clearnya kapan sih? Maksud kok masih aja sih ini kayak serang-serangan gitu? Enggak, Pak Faisal sebenarnya nggak nyerang. Pak Faisal itu keluarganya Bibi sangat damai. Yang nyerang kan kubu sana. Ya maksud gue tuh masih ini loh. Iya, yang selalu nyari berita itu kubu sana untuk buat makan. Buat makan. Iyalah, pasti buat apa lagi? Kan nggak ada mata pencarian mereka. Emang dapat uang kalau kayak gitu-gitu? Loh, kalau dibilang podcast kan ada uang. Oh. Semakin lo bikin sensasi, semakin banyak orang-orang yang mau tahu tentang lo. Endorse ya. Enggak endorse, enggak harus endorse. Lo diundang di podcast, diliput media. Kadang ada lah kayak gue pernah deket sama beberapa artis gitu. Yuk, ada orang mau interview dia gitu. Kalau mau personal aja, minta bayaran. Iyalah. Eksklusif, gue ngomong di tempat lo doang, gue gak mau beberin di tempat lain. Ada fee-nya begitu. Gitu ya. Wih, kejam dunia entertain. Tapi udah segimana Ki? Maksudnya proses untuk clear semuanya tuh sejauh mana sih? Ya kalau sidang kan udah selesai, sekarang tinggal kayak dia mau mindahin makam. Ya, itu Masih itu tetap tetap keke mau mindahin makam. Cuman ya kita sih nggak ada yang mau, makanya orang udah tenang, bukan didoain malah udahlah, maksudnya orang tuh udah meninggal, harusnya didoain, jangan dimatiin lagi. Jangan Di jangan kan sini. apa namanya? Gue mau ngomong apa? Kan lo kebiasaan deh. Di apa namanya? Dalam Islam kan mindahin makam juga nggak boleh kan? Ya kayak gitu makanya kan kita maksudnya orang udah meninggal udah doain aja. Maunya kita tuh semua kayak gitu. Kecuali ada mendesak dan lain-lain, boleh lah makamnya dipindahin. Ini lewat mimpi aja.
Namanya juga keluarga Anjing. halu. Dapat mimpi lo. Apa sih Kim maksud gue? Mimpinya. Bukan dong anjing. Trigger lo tuh sampai lo bisa speak up soal hubungan kedekatan lo sama si almarhum tuh apa yang lo jadikan Kita trigger? kan dikasih otak, akal, pikiran yang sehat sama Tuhan. Harusnya. Iya memang Iya, benar. Iya. Harusnya. Ya, Tapi lu- kan ada orang yang gak pakai. Ya lu dikasih otak, akal, pikiran yang sehat sama Tuhan, sama Allah lu dikasih. Lu tahu itu salah, orangnya udah meninggal, nggak bisa berbuat apa-apa. Masa Iya. lu diem aja? Ya kalau lu benar, lu pakai tuh otak lu untuk membela. Ya gua sih kayak Kebetulan gitu. Kaki punya kedekatan personal sama. Gua udah nggak kenal sama orang aja gua bela. Hmm. Gue nggak kenal sama orang aja, ada satu brand gede difitnah sama oknum yang tidak bertanggung jawab, gue bela. Gue nggak kenal siapa, itu brand udah gede banget, masih gue bela. Apalagi orang udah meninggal gitu. Iya. Orang nggak kenal aja kalau salah, kalau bener terus disalahin, gue pasti bela. Kalau dia minta tolong sama gue, pasti gue bela. Tapi yang gue lihat di media-media atau di channel-channel YouTube lah gitu, maksudnya lu sedekat itu ya sama almarhum ya, sampai chatnya tuh lu beberin gitu Iya. ya, gila. Kan bukti. Agak ini Bin, bacanya agak sedih juga sih, minjem duit, mam kayak gitu-gitu. Bukti, itu bukti. Gila, maksud gue lu menjadi malaikat gitu untuk si almarhum. Karena gue sadar diri, gue maksudnya dengan kebencian gue tidak pernah membenarkan kebencian gue ini benar. Iya, Ini iya. salah, nggak boleh ditiru. Tapi gue memperbaikinya dengan apa? Dengan ibadah gue, dengan amal gue. Gitu. Kayak gitu-gitu kan maksudnya ke amal ibadah gue yang harusnya tidak boleh gue buka. Tapi karena ada kejadian yang mengharuskan gue untuk membuka itu, ya udah gue buka. Akhirnya kan jatuhnya bukan masalah ikhlas atau tidak, karena tidak ada satupun manusia yang bisa ikhlas kecuali Nabi. Iya. Yang namanya ikhlas tuh pasti kita nggak ngomong. Tadinya kan gue nggak ngomong. Pada saat gue ngomong begini kan jatuhnya jadi gue kayak memamerkan. Iya. Nggak boleh harusnya. Ria. Itulah. Tapi balik lagi ke lo nih kak, kan lu pernah bilang lu ada di fase sekelam-kelamnya lu. Itu memang pertama lo happy atau memang ada tuntutan? Tuntutan keuangan. Karena gue bukan terlahir dari keluarga kaya. Gue bukan terlahir dari keluarga yang kaya raya yang apapun gue mau ada, dan gue yang berusaha untuk membuat diri gue menjadi kaya gitu. Dengan tidak merugikan orang lain gimana. Ya udah, dengan gue menjajakan diri gue pada saat itu, gue tidak merugikan orang lain, ya gue dapat uang dari situ, gue malah bikin happy orang lain kan. Keluarga juga dong. Iyalah. As usual ya. Udah pasti lah. Seperti keluarga itu. mah. Oke. Dan lo Apa happy tuh, dan lo itu waktu itu happy. Happy. Gue mengerjakan apapun itu happy. Terakhir lo menyudahi kekelaman di fase lo terburuk itu kapan? 2011 ya kayaknya, lupa. Oh, udah lama dong. Udah lama banget, udah puluhan tahun lalu. Wah, tepuk tangan dong. Dibalik iya loh, maksud gue banyak lah, ada yang melehoi ya, cuma buat senang-senang atau selling teman-teman yang cantik-cantik tanpa aduh ada hati gitu ya, udahlah Itu gitu. itu yang namanya hidup berguna dan bermanfaat. Iya. Iya sih, kayak gitulah. Yang gue ambil dari Kevin tuh, dia ngasih ketika belum tentu dia punya. Wah, itu keren loh. Iya, emang harus gitu. Kalau ngasih karena lu punya banyak duit udah wajar lah. Nyisihin jatuhnya ya. Lu punya banyak uang, lu ngasih ngebantu orang, ya itu udah harus. Iya. Tapi gimana caranya lu bisa ngebantu orang pada saat lu sendiri tidak punya apa-apa? Oh, itu keren banget sih, anjir. Itu Lu harus bersedia untuk hancur. Kita belum tentu loh, Bin. Ya. Iya dong, belum tentu. Gue mengakui Lu itu harus belum susah. bisa. Belum tentu. Kalau lu pengen jadi matahari, lu harus bisa jadi lilin. Kalau lu pengen jadi matahari itu kan nerangi banyak orang, berguna buat semua orang. Lu harus bisa jadi lilin dulu. Artinya dari lilin pada saat aja lu ya. pengen rezeki lu lancar, pengen lancar-lancar aja hidup lu harus bersedia untuk hancur untuk ngebahagiain orang lain. Bintang lo apa sih, Kak? Virgo. Duh, jangan zodiak logi dong. Kok jadi zodiak logi?
gue nggak bisa nih. Feed gue logonya apa? Perempuan. Ya cocok lah berarti ya. Pantas dia keibuan. Cocok keibuan. Oke, kita udah melenceng banget nih, maksudnya bukan melenceng. Kita udah bahas soal yang cukup viral dari ibu ini nih, Bin. Mungkin ibu-ibu arisan. Aku putihnya sekarang. Wih. Oh iya bener. Putihan dia. Lu putihan sih? Endorsannya banyak. Lagi. Mau sebut brandnya kan tapi ngomong nggak di endorse. Gak apa-apa, Sebutin sebutin semua. Iya. Mungkin kita bahas yang lain soal dia untuk ngebantu si almarhum. Mungkin kalau dia ngebahas soal almarhum kan kayak udah banyak banget. Kan? Kita tanya yang soal ini aja, Bin. Istilahnya siapa pasangannya sekarang? Pasangannya jomblo. Serius. Kenapa jomblo? Gak tahu anjir, kemarin gue dikenalin sama temen gue. Gue dikenalin sama temen gue nih. Temen gue artis, gue dikenalin sama temen artis gue. Emang gak kapok? Yang dikenalin ke gue itu bukan artis. Oh. Jadi gue punya sahabat artis, teman artis lah. Tadi artis itu cemburu gak? Iya udah gak ada hubungan. Jadi gue dikenalin sama teman gue yang artis sama orang. Ya udah, apalagi teman gue pas kenalin itu profilingnya ke gue kayak, Beb nanti kamu pokoknya yang cetar ya, karena ini anaknya pengusaha dan dia juga usaha ini. Okay. Ya sudah dong, maksudnya kayak gue nggak mau gue nggak bisa, nggak Beb kamu harus begini, nggak bisa gue diatur itu, gue mau jadi diri gue sendiri. Oh gitu. Ya udah deh, lu mah susah dikasih tahu. Ya pokoknya gue nggak mau merubah diri gue gitu, gue mau tampil lagi gimana gue bilang gitu. Oke. Ya udah gue berpakaian dong ala gue, karena gue kayak sopan banget. Dan cowok ini tuh pas kenalan sama gue dia nanya, kamu mau makan di mana, mau di mana kita enaknya, bebas aku ikut, gue bilang gitu. Tempat favorit kamu dong. Enggak, aku ikut kamu aja, nggak apa-apa, kamu maunya di mana aku datang, gue bilang gitu. Enggak, aku maunya kamu pilih tempat. Ya gue sebutin dong tempat, gue sebut lah salah satu tempat di Jakarta. Terus apa tuh? adalah restoran bintang 1000, enggak lah. Udah gue sebutin. Dan dia tidak keberatan dengan restoran yang gue pilih. Datanglah kita ke sana. Dia duluan yang nyampe posisinya. Selisih 5 menit gue sampai. Udah nih lagi ngobrol. Terus tiba-tiba dia mau ke toilet. Dia ke toilet bisa nggak balik. Anjing. Nggak balik. Kenapa? Nggak balik. Terus kayak gue tuh nunggu kayak 1 jam dia nggak balik. Terus akhirnya gue telepon dong. Pas gue buka handphone gini kan, gue namanya gue ketemu sama orang, gue tuh tidak pernah yang namanya gue main handphone. Pasti handphone tuh di tas, karena itu ya itu ada itu. Iya. Terus pada saat dia nggak balik 1 jam, gue udah terlalu enjoy sama musik juga. Ada kali 1 jam dia nggak balik. Gue akhirnya ngambil handphone di tas, terus gue buka, mau telepon nih. Pas gue buka set di WA tiba-tiba, Kim, pokoknya bahasa Indonesianya gini, Kim maaf ya, kamu anak yang baik, kamu tuh baik secara attitude, secara personality kamu bagus banget, aku suka. Tapi kamu terlalu berat untuk aku, kata dia gitu. Gue langsung, hah? Maksudnya terlalu berat gimana nih? Gue telepon dong, abis itu gue balik. Tapi untung dia maksudnya dia juga bertanggung jawab gitu. Pas gue berapa gitu, gue minta bill. Oh enggak, kau udah dibayar semua kok sama temennya tadi. Oh gitu, oke. Dan itu menurut gue tidak murah. Untuk kita berdua, di 2 digit itu nggak murah. Waduh, lu ngapain di situ? Di tempat stick yang viral, ada lah tempat stick viral banget itu. Dan itu menurut gue itu tanggung jawab yang besar gitu. Terus tiba-tiba dia bilang berat, konteksnya apa? Akhirnya gue telepon dong temen gue, lo ini gimana sih? Gue baru pengen telepon lo, Beb. Lo pakai apa sih emangnya? Enggak, gue cuma pakai kaos. Iya, kaos apa? Enggak, cuma pakai kaos. Terus akhirnya coba lo video call sama gue. Video call dong gue sama temen gue nih. Video call gue balik. Gue cuma pakai kaos gitu, cuman waktu itu kayak kaos gue dari brand-brand gede lah, kaos Anas Hari, tas gue. Pokoknya dari brand-brand gede lah gitu. Tapi kan cuma kayak kaos biasa kayak gini, kayak kaos biasa kayak gini gitu loh. Terus ternyata dia menilai dari apa yang gue pakai. Dia ngomong ke temen gue itu kayak, Beb, dia tuh mikirnya lu hedon. Nanti kalau dia tuh nyari orang diseriusin, takutnya nanti dia sama lu malah lu hedon belanja branded. Terus gue sampai, kan gue juga beli apa pakai duit gue sendiri, nggak pernah minta sama laki gitu kan. Cuman ya udahlah kalau dia mikirnya kayak gitu kan, orang bebas berpendapat. Tuh kayak gitu, jadi gue single. Terus dikenalin lagi berikutnya sama cowok, karena gue trauma dengan yang ini. Akhirnya gue berubah dong. Coba deh
Beb ini gue kenalin lagi ya gitu. Enggak malas. Udah Beb ini gue kenalin lagi, tapi lu jangan pakai yang branded. Ntar orang kaget ngelihatnya. Dan laki juga mau deketin lu jiper. Akhirnya ya udah deh gue turutin kali ini. Oke, gue pakai kaos yang bener-bener gue pakai kaos yang lokalan lah gitu. Lokal banget. Terus gue juga nggak bawa tas gue. Bawa tas tapi beda merek. Gue temuin dia. Itu nggak hilang. Itu dia nggak hilang, cuman udah aja lost contact. Udah sampai selesai itu kita makan malam dinner, terus lost contact, terus tiba-tiba gue WA dia nggak balas, sampai ghosting sampai detik ini. Gue tanya lagi temen gue, itu nggak sih lu pakai apa emang kemarin? Pakai ini. Terus gue fotoin dong gitu. Kata temen gue, iyalah, lu tau nggak dia cerita di capture chatnya pas gue baca, Beb lu gila lah ngenalin gue kira-kira lah ke orang rapihan dikit. Salah lagi ya. Serba salah. Berarti ekspektasi ya, serba salah. Jadi itulah akhirnya aku ya sudahlah gue single aja. Mata telanjang memang kadang tuh suka mendiskriminasikan orang, Bin. Karena gue serba salah, gue berpenampilan seperti biasanya gue dibilang terlalu berat kelasnya. Gue berpenampilan sederhana banget, dibilang yang beneran dikit gitu. Jadi udah sekarang gue sendiri aja, happy kok. Gue pakai gesper dikasih sama bos gue dulu kunci asli. Kata orang beli di Tanah Abang aja. Soalnya sama kan. Akhirnya gue jual, ada tuh papernya ada segala macam gue jual. Dibilang dibeli di Tanah Abang. Putihan lu sekarang Kim ya. Tapi Kak, kalau emang lo tuh lebih suka pakaian lo tuh agak-agak ke fame atau fame? Aku wanita. Halus lagi. Aku wanita. Udah bisa nyanyi. Dulu suaranya nggak begini, Bin. Kabur kemana-mana suaranya dulu. Boleh. Masa sih emang gue udah bisa nyanyi? Coba kasih nada. Intun. Ya kan nggak ada gitar. Nanti ya, next time lah. Oke, gue mau nanya soal ini Kim. Dulu ini enak banget tau. Oke. Udah. Oke. Ini kan bisa dibilang kan karir lo kan belum setahun puncak lah. Udah setahun belum sih? Lo begini udah setahun belum? Belum ya? Belum sampai setahun ya? Ada nggak istilahnya tuh lo consider atau ya mempertimbangkan lah gitu soal brand-brand yang untuk masuk ke lo? Mempertimbangkan dari segi apa? Ya anything, apapun. Enggak. Minuman kah? Apapun masuk. Tergantung budget ya. Iya. Apapun masuk selama tidak di bawah red card. Kecuali UMKM itu gratis. Intinya menyesuaikan budget lo ya. Iya lah. Berarti ya. Dengan standar gue segitu ya sudah. Ya kan ada Kim, soalnya gue potong artis yang nih apa namanya, ini brand bagus nih, cuman dia nggak punya exposure nih. Ini brand gitu. Ya, dia siap membayar lo gitu. Ya justru itu kesempatan dan lo harus membuktikan lo sebagai influencer yang punya exposure yang dipilih oleh brand itu yang tidak punya exposure, ya lo harus membuktikan lo dibayar mahal harus bisa ngangkat brand itu lah. Harusnya. Ya kalau gue begitu nggak, gue ambil banget itu challenge buat gue. Tujuan marketing sebuah produk kan itu. Iya. Kalau gue itu challenge banget. Maksud gue ini gak sih, lo kan dikasihkan produk banyak nih. Mungkin produk yang untuk kecantikan atau untuk perawatan badan. Itu bener-bener lo pakai nggak di real life lo? Pakai dong. Lo pakai ya? Pakai ya? Pakai lah. Dipakai. Pakai lah. Walaupun ada sedikit yang mungkin kalau cocok pasti. Ini banyak nih produk lo ini. Pada saat gue coba dan gue cocok dengan produk itu tidak menimbulkan efek samping yang buruk di tubuh gue, ya pasti akan gue lanjut. Tapi pada saat ada efek samping yang buruk di tubuh gue, akan gue stop. Cocok-cocokan juga ya. Even apapun brand terkenal, mahal dan lain-lain, kan kulit orang juga beda-beda. Nah, pertanyaannya, kalau memang misalkan si brand A untuk skincare lo ini memberikan dampak tidak baik nih, sementara kontrak lo masih panjang, how? Ya pinter-pinternya gue lah. Yang penting gue tetap harus mempromosikan brand tersebut. Walaupun itu tidak cocok di kulit gue, tapi karena gue udah lanjut kontrak, ya bisa-bisanya gue. Oh, lo berarti nggak nge-cut ya? Enggak. Maksud gue nggak. Ini enggak. Dia kan jatuhnya jadi marketing juga. Iya. Gitu. Jadi, cuman kan even produknya nggak cocok, ya kan ada diskusi lagi, produk lo nggak cocok sama kulit gue nih, tetap gue posting tapi gue nggak pakai ya. Oke, itu kan ketika kan gue juga pernah yang penting ada komunikasi. Gue pernah support sama beberapa t-shirt lokal,
kalau nggak cocok ya Iya. kan udah dikasih ke kita, itu hak kita untuk kemanain. Gitu. Kalau ya gembel-gembelnya kita jual lagi dengan harga murah, kalau nggak dikasih ke orang. Tapi pokoknya pada saat mempromosikan ya kita wajib pakai itu kan. Ya iya dong, gimana lu? Pada saat mempromosikan aja. Tergantung MOU-nya juga. Kalau emang kan kebutuhan kamera, masa lo nggak pakai sih dicocolnya bohongan misalnya Iya. gitu, lo semprotnya bohongan gitu. Tapi Udah lah, kondisional lah. Lu sakit nih muka lu nih gara-gara pakai itu misalkan. Resiko. Oh, gitu. Iya, Pak. Terima kasih sudah menonton obrolan kita yang nggak penting ini dan sangat tidak berfaedah. Tapi semoga menghibur teman-teman juga. Dan gak usah komen, apalagi subscribe karena nggak penting. Thank you. Pandemi lo sampai setinggi apa? SMA paket C. SMA pakai C.